Halo teman-teman semua, selamat datang di channel XXJeksi. Oke, terutama saya sangat berterima kasih lagi kepada si Mas Ranggi ya, sudah mempercayakan motornya kepada Bintang Motor Makassar untuk melakukan upgrade pada motornya. Sekali lagi terima kasih ya. Kita review ya. Jadi kita review apa aja yang diganti di mesinnya, itu apa aja, paket BRT apa aja yang diganti ya, kurang lebihnya ya, karena saya tidak terlalu lihat pada saat dia di ini, tapi secara umum saya sudah tahu spesifikasi mesinnya seperti apa. Oke, jangan kemana-mana, bersama terus XX Injeksi. Kali ini motor CRF-nya Mas Ranggi sekarang di up lagi ya. Jadi sebelumnya dia sudah pernah setting Trabas 1 cc standar ya. Jadi dikarenakan dia pengennya lebih menggigit lagi untuk tarikannya lebih maksimal. Oke guys, jadi pertama-tama yaitu kita ke bagian mesin dulu. Jadi di sini burn up 200 cc ya. Jadi bloknya itu sudah diganti pakai BRT ya, pakai BRT. Oke, sini saya jelaskan dulu. Dia puringnya itu, silindernya itu ganti 68 ya, 66 ya. Oke, 66 diameter. Kemudian di sini pakai manifold, di sini pakai throttle body K15 ya, punya CB150 yang all, bukan yang LED. Jadi kenapa dipakai ini? Karena ini sangat sempurna ya untuk CRF yang untuk cc 200 cc ini. Jadi lebih bagus ya untuk dipasangkan, dan dia juga sudah pas dengan manifoldnya. Hanya saja bagian ini harus dibalik supaya dia ini. Jadi ini bagian yang di kesaringan kita pakai di throttle. Kemudian injektornya bisa juga pakai injektor CB150, tapi sekarang kita di sini pakainya bawaan BRT. Kita beli yang punya BRT yang punya debit 150 cc per menit. Kemudian di sini kita tidak fungsikan bagian IACV-nya dikarenakan throttle body CB150 all ini tidak menggunakan IACV, dia hanya menggunakan idle screw. Jadi sebenarnya lebih enak lagi settingnya, Mas Bro. Nah, kemudian di sini knalpot pakai masih Norifumi. Terus tentu saja juga sudah menggunakan ECU Juken 5. Kemudian dia juga sudah diganti itu per klepnya ya di bagian sini. Jadi dia pernya lebih keras ya. Untuk per klep BRT itu dia lebih pendek, tetapi untuk kalau kita beli dia itu ada penambahan besi di bawahnya ya. Jadi jangan dipasang pernya aja, tapi pasang juga besinya. Ada besi tambahan di bagian bawahnya. Nah, itu dia. Noken asnya juga udah ganti. Per klepnya, per koplingnya juga sudah diganti. Nah, di sini disarankan di BRT itu untuk mengganti kepala businya. Nah, kita jangan pakai yang ini ya. Tetapi punyanya suka sih. Tapi selama ini pakai Trabas 1 nggak masalah kok. Mudah-mudahan aman sih ya. Kita nggak tahu juga. Ini punya KTC ya, bukan replika nih ya kayaknya. Bagus nih. Kemudian di sini businya ya. Di sini busi pakai Breeze
dia Briscoe ya, yang racing. Oke, seperti pada gambar. Itu dia model dalamannya. Saya sudah lihat apinya dan dia sangat mantap banget apinya. Ya, saya nggak bawa kunci-kunci. Seandainya bawa kunci-kunci, saya buka ini supaya teman-teman bisa lihat gimana sih model busi dari busi Breeze itu. Cuman kelemahan dari busi Breeze itu dia terlalu besar api, jadi untuk motor-motor yang apa ya, jadi memang tenaganya oke sih, tetapi bisa mempercepat kerusakan pada mesin dikarenakan ledakannya yang sangat besar ya, begitu Mas Bro. Oke Mas Bro, itu aja ya di bagian mesin. Kemudian kita lihat-lihat aja nih ya di bagian ini punya Sabri ya, punya Sabri, Yamaha Sabri. Lebih enak ya Mas Bro, di sini saya suka, dia lebih semut. Kalau kita pakai yang biasa di pasaran terjual itu memang spontan, tetapi dia agak keras, paling beberapa hari dia sudah nyangkut. Dan di sini ada starternya, ini mematikan. Ini mematikan mesin, ini tidak difungsikan. Terus untuk starter tangannya kita klik ke bawah, kemudian kembalikan, dan ini untuk mematikan gitu ya. Kemudian di sebelah kanan ini bawaan asli, ini saklar on off untuk lampu depannya. Kemudian kita ke bagian belakang, ini peleknya ya. Di sini pakai pelek Scarlett. Oke, kemudian ini dia ukurannya. Nah, ini dia. Kemudian di sini gear belakangnya, di bagian gear belakangnya ini menurut saya ini terlalu besar ya. Ini terlalu besar. Mereknya Thor. Oke, mereknya Thor. Dia kebesaran menurut saya. Dikarenakan gearnya sudah besar, tetapi bannya sudah dibikin jadi lingkaran 17 ya. Jadi lingkarannya sudah mengecil tapi gearnya diperbesar, otomatis motornya teriak ya. Memang enak tarikannya, tapi untuk tarikan awal. Jadi setelah saya coba, ini sudah 200 cc, dia mentok di tarikan 100 sih dia mulai agak berat, dikarenakan putaran engine yang sudah terlalu besar, tetapi putaran roda belakang masih agak kecil. Saya sarankan sih untuk supermoto di ban ini, untuk lingkaran 17 pakainya gear 40 saja ya. Ini 54 nih kebesaran ini ya Bos Bro, 40-an lah, 45 atau 40 oke lah untuk supermoto ya. Di sini tralinya ini pakai triple S ya, triple S. Kemudian bagian gigi depan, gear rodanya bagian depan itu pakainya yang standar aja. Oke, cukup di belakang. Kemudian di bagian depan ini pakai piringan depannya ini pakai Delcavic ya. Untuk bracketnya saya nggak tahu ini bracket apa ya, nggak tahu Mas Ranggi nih, saya lupa nanya ini. Yang jelas ini untuk tipe upside down ya, itu untuk tipe upside down CRF. Oke, kayak gitu. Kaliper pakai Nissin. Nah, itu dia ya. Weser kiri, kalau rem oke Mas Bro, sekarang kita coba cek sound. Jadi CRF ini itu sudah di remote Juken 5 nya dengan settingan stasioner timing kuda. Oke, kita coba bunyikan motornya ya. Kita coba starter. Oh, kita netralin dulu.
Nah, kita starter. Oh, pala businya bro, jangan lupa bro. Oke, kita starter. Itu dia. Oke ya Mas Bro, jadi di sini bannya kecil ya belakang, jadi dia kelihatannya pendek gitu ya. Jadi kalau dia dikasih peninggi lebih mantap lagi nih. Kalau dia pakai peninggi U atau link, lebih mantap lagi. Tapi kalau untuk saran saya takutnya patah atau bagaimana, lebih baik pakai yang U aja ya. Karena kalau ada tipe peninggi U itu yang lebih keras, dia besi ya. Kalau link dia takutnya kalau link di sini takutnya dia berbeda kepanjangannya, takutnya berbeda, kemudian kekerasannya juga kita nggak tahu ya. Kalau link itu saya rasa lebih kayak ini ya, saya rasa lebih berisiko daripada bentuk lebih bagus lagi sepertinya kalau ditinggikan, dikarenakan ban belakangnya itu kecil ya. Oke, gitu aja ya Mas Bro, review dari saya untuk motor ini. Yang terutama sih sebenarnya itu upgrade-nya. Jadi untuk teman-teman punya CRF, rasanya itu kurang kalau nggak di-upgrade Mas Bro ya. Jadi saran saya kalau ingin upgrade si CRF-nya, pilihlah BRT. Oke, sekian gitu aja ya Mas Bro, review saya dari untuk CRF ini, bore up 210 cc dengan timing kuda. Oke, gitu aja Mas Bro, semoga terinspirasi untuk CRF-nya ya. Salam dari saya, channel XX Jesse, dan salam aktif.